Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari para jamaah kita angkat tangan semua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita semua. Baik, alhamdulillah wa kafa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ba'du. Para jamaah Pondok Pesantren Baitul Quran yang dirahmati Allah, baik yang hadir di masjid maupun yang ada di Zoom, YouTube atau sejenisnya. Alhamdulillah, kali ini kita kembali melanjutkan pengajian surat Yasin yang berjuluk Qalbul Quran. Apa julukan surat Yasin? Qalbul Quran, hatinya Al-Quran, intinya Al-Quran. Dan kita sudah menyelesaikan 2 halaman di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini masuk di halaman yang ketiga dari surat Yasin, tepatnya dari ayat yang keberapa? Ayat yang keberapa? 28 sampai ayat yang ke-40 insyaallah ta'ala. Baik, kita baca dulu ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Sadaqallahul azim. Baik, bersama guru kami dan guru kita semua, Abi Muslih, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, kita sudah menuntaskan kisah awal di surat Yasin. Masih ingat siapa tokoh yang kemudian insya Allah husnul khotimah dan syahid di akhir cerita? Masih ingat siapa namanya? Siapa namanya? Habib An-Najjar. Habib An-Najjar. Dan menurut mayoritas penafsir, seperti juga sudah dijelaskan oleh Kiai Muslih, bahwa itu terjadi di kota Antioquia. Di kota Antioquia, dan yang dikirim adalah para muridnya Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan ini pendapat kebanyakan penafsir. Kemudian di akhir cerita, akhirnya Habib An-Najjar, yang beliau bukan utusannya Nabi Isa, tapi hanya warga biasa, memiliki semangat dakwah, kemudian diinjak-injak, disiksa sampai mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan bahwa Habib An-Najjar ketika sudah di akhirat atau di alam barzakh mengatakan, ya laita qaumi yang alamun, duhai seandainya kaumku tuh tahu betapa nikmatnya jadi orang beriman. Andai kaumku tahu betapa indahnya menjadi muslim. Lihat, di alam barzakh sudah sedemikian indah balasannya. Bima ghafarali rabbi wa ja'alni mukramin. Karena Allah ampuni dosaku dan jadikan aku orang yang dimuliakan. Lantas di halaman yang baru ini Allah Subhanahu wa taala kemudian seperti menjawab pertanyaan para pembaca Al-Qur'an. Oke, Habib An-Najjar meninggal, insya Allah mati syahid. Lantas bagaimana kemudian keadaan penduduk kota tersebut? Kan gitu kita bertanya-tanya. Kalau gitu Habib An-Najjar meninggal, para utusan didustakan. Terus penduduk kota tersebut bagaimana? Kata Allah. Lihat ayat 28. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama. Dan setelah Habib An-Najjar meninggal, kami tidak perlu menurunkan kepada kaumnya siapa? Habib An-Najjar tadi. Min ba'di setelah siapa? Setelah wafatnya Habib An-Najjar, min jundim minas sama. Tentara sedikit pun dari langit.
tentara yang dimaksud menurut kebanyakan penafsir adalah para malaikat. Jadi kata Allah, untuk membalas kejahatan kaumnya Habib An-Najjar, untuk menghukum kaum tersebut, tidak perlulah susah-susah, tidak perlulah repot-repot mengirimkan malaikat untuk membalas. Gak perlu. Wa ma kunna munzilin, dan tidak layak juga, tidak perlu juga kami menurunkannya. Jadi kami tidak menurunkan, dan kami pun merasa tidak perlu menurunkan malaikat. In kanat illa sayhatan wahidah. Terus bagaimana menghukumnya? Kata Allah, hanya satu teriakan saja. Tidak ada siksaan bagi mereka, tidak ada azab bagi mereka. Tidak perlu turun ribuan malaikat seperti saat perang Badar, saat perang Ahzab, saat perang Hunain. Tidak perlu. Cukup, kata para penafsir, kirim satu malaikat. Siapa malaikat tersebut? Ayo, malaikat yang tugasnya, di antara tugasnya adalah membawa azab. Malaikat siapa tuh? Siapa yang tahu? Malaikat yang dia punya tugas terkenal tugasnya. Kalau saya sebut nama malaikat ini pasti terbayang tugas yang utama tersebut. Tapi beliau punya tugas lain, yang karenanya beliau dibenci Yahudi. Dan sebaliknya Yahudi jadi suka sama malaikat. Malaikat siapa? Mikail. Malaikat orang Yahudi benci malaikat ini karena di antara tugasnya bawa azab, dan orang-orang Yahudi suka malaikat Mikail karena malaikat Mikail bagi-bagi apa? Rezeki. Siapa malaikat yang dimaksud? Oke. Masih belum tepat. Jazakallah khairan. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Ahsanta. Ini dengan Ustadz siapa nih? Saya tidak seperti Kiai Musli ya, kenal semua jamaah. Ini dengan Ustadz siapa? Ustadz Tarman. Ahsanta. Masya Allah. Betul. Jadi di antara tugas malaikat Jibril adalah apa? Membawa azab. Makanya saat mengazab kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut, malaikat Jibril datang, sawan dulu ke rumah siapa? Nabi Ibrahim. Makanya itu tadi di surat Al-Baqarah Allah kisahkan bahwa orang-orang Yahudi benci siapa? Malaikat Jibril. Man kana aduwan Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan, dan seterusnya. Orang Yahudi benci malaikat Jibril, tapi suka malaikat Mikail. Makanya Allah bilang, "Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail." Sama saja. Mana bisa mencintai Mikail memusuhi Jibril? Enggak bisa. Oke, kembali ke sini. Berarti siapa malaikat yang dikirim? Malaikat Jibril. In kanat illa sayhatan wahidah. Malaikat Jibril datang dan hanya berteriak sekali saja. Fa idzahum khamidun. Seketika itu mereka semua mati. Jadi kata Allah, saking remehnya, demikian kata penafsir. Saking apa? Remehnya kaum ini, tidak perlu repot-repot turunkan banyak malaikat. Satu saja turun, cukup teriak. Berapa kali teriaknya? Sayhatan wahidah. Fa idzahum khamidun, semua binasa. Lanjut ayat 30. Ya hasratan 'alal ibad. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba tersebut. Menyesal sekali mereka. Kok tidak percaya pada Nabi yang kami utus? Kok tidak menuruti utusan-utusannya Nabi Isa alaihissalam? Menurut pendapat kebanyakan penafsir, merugi sekali. Mereka tidak beriman, hukumannya di dunia. Cukup di dunia? Cukup nggak? Hukuman bagi para pendusta Rasul apa cukup di dunia? Tidak. Rugi dunia, rugi akhirat. Ya hasratan 'alal ibad, betapa menyesalnya para hamba-hamba tersebut. Dan hamba-hamba yang dimaksud di sini hamba-hamba yang mendustakan para rasul. Loh, jadi orang yang kafir, non muslim, nggak percaya sama rasul juga disebut hamba Allah. Begitu? Iya. Tetapi penyebutan hamba Allah itu dalam Al-Quran ada dua. Ada penyebutannya dalam konteks ubudiyah ammah, dan ada dalam konteks ubudiyah khassah. Yang disebut hamba Allah, ada yang ubudiyah ammah, hamba secara umum. Siapapun yang Allah ciptakan, itu adalah apa? Hamba Allah. Illa atir rahmani abda, di surat apa? Surat Maryam Allah bilang semua
makhluk pastilah datang. Atir rahmani abda, datang kepada Allah sebagai apa? Sebagai hamba. Nah, tapi ubudiyah amat tidak terlalu istimewa. Karena ya pun orang yang tidak beriman, orang yang diazab pun disebut hamba-hamba Allah. Yang istimewa adalah ubudiyah jenis yang keberapa? Yang kedua. Apa tadi ubudiyah apa yang kedua nih? Ubudiyah khossah. Hamba-hamba pilihan, hamba-hamba khusus spesial. Itulah yang Allah sebutkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itulah yang Allah sebutkan, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Dan seterusnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ini hamba-hamba khusus, yaitu hamba-hamba Allah yang bagaimana? Yang bertakwa, beriman. Ya hasratan 'alal ibad, betapa menyesalnya hamba-hamba tersebut. Ini hamba-hamba yang tidak spesial. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang satu rasul pun kepada mereka melainkan mereka melecehkan, mencemooh. Datang rasul dihina, dibilang gila. Apalagi misalnya rasul dibilang apa biasanya? Pemecah belah. Apalagi? Tukang sihir, sakit jiwa, dan seterusnya. Illa kanu bihi yastahzi'un. Dari beberapa ayat di atas, 3 ayat, maka kita bisa ambil beberapa pelajaran. Yang terpenting adalah satu, bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengazab satu kaum dengan cara yang paling sederhana. Allah Subhanahu wa taala apa? Mampu mengazab satu kaum semuanya dengan cara yang paling sederhana. Ada yang dikirimi nyamuk, ada yang dikirimi burung kecil-kecil, ada yang dikirimi angin, ada yang dikirimi badai, ada yang dikirimi bahkan tadi apa? Satu teriakan. Pelajaran yang kedua adalah bahwa tidak mengimani Rasul, itulah penyesalan yang paling besar. Tidak beriman itu apa? Penyesalan yang paling besar. Tidak ada penyesalan lebih besar daripada tidak beriman. Pelajaran ketiga adalah bahwa tidak ada satu Rasul pun, melainkan pasti ada yang mencemoohnya, pasti ada yang membulinya. Dan berarti terfahami ketika para ulama adalah warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Berarti mereka harus siap tidak hanya mewarisi ilmunya para nabi, tidak hanya mewarisi misinya para nabi, juga harus siap apa? Mewarisi resiko-resiko yang ditanggung para nabi. Kalau para nabi di antara resikonya adalah mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, berarti para ulama, para kiai, para syekh, para dai, para ustadz pun harus siap mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Harus siap untuk dicemooh. Santri-santri beki kalau dikirim sama Kiai Muslih ke pelosok Nusantara dicemooh, jangan mundur, jangan sedih. Ingat ayat ini, mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Lanjut. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 31, alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka menganggap bahwa umat-umat yang kami telah binasakan tersebut dari generasi-generasi sebelumnya, annahum ilaihim la yarji'un, bahwa mereka tidak balik lagi ke dunia? Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, mereka orang-orang musyrikin banyak yang menyangka bahwa kalau sudah meninggal, jadi ada sebagian musyrikin berkeyakinan nanti meninggal kemudian reinkarnasi hidup lagi, tanasuh. Kata Allah, enggak. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Enggak balik. Tidak ada namanya reinkarnasi. Terus kemana mereka? Wa in kullul lamma ladaina lamma jami'ul ladaina muhdharun. Semuanya enggak ada yang reinkarnasi. Justru semuanya akan dihadapkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberikan pada kita pesan besar. Bahwasanya surat Yasin tema utamanya
dari awal sampai akhir adalah soal kehidupan setelah kematian. Soal apa? Kehidupan setelah kematian. Makanya di awal surat Allah bilang inna nahnu nuhyil mauta. Kami hidupkan yang sudah mati. Di akhir nanti juga qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Jadi semua pun nanti bentar lagi kita akan bertemu. Allah paparkan bukti-bukti. Allah menghidupkan lagi yang sudah mati. Jadi ingat baik-baik, tema besar surat Yasin apa? Kehidupan sesudah mati. Yang itu tidak dipercayai oleh siapa? Oleh banyak orang musyrik. Rata-rata orang musyrik tidak percaya. Lanjut. Maka kata Allah, kalau mau butuh bukti, lihat wa ayatul lahum. Nih, Allah bawakan tanda buat mereka kalau nggak percaya bahwa orang yang mati bisa Allah hidupkan. Apa? Al-ardul maitah. Bumi yang sudah mati, yang tandus, yang kering. Ahyainaha. Tuh perhatian. Kami hidupkan kembali. Wa akhrajna minha habba. Kami tumbuhkan lagi apa? Bebijian darinya. Faminhu ya'kulun. Dari biji-biji tersebut mereka makan. Dan memang rata-rata manusia sedunia makannya dari bibijian. Orang Indonesia ada yang makan apa? Beras. Orang Arab Saudi makan apa? Ya bijian juga tuh, gandum, roti, bibijian juga. Dan seterusnya. Lanjut. Apa hubungannya? Bumi mati Allah hidupkan dengan tema besar surat Yasin. Apa tema besar tadi? Kehidupan setelah mati. Hubungannya apa? Bahwa kalau kalian gak percaya Allah bisa hidupkan yang mati, tuh lihat tanah yang tandus bisa Allah bikin hijau lagi. Kalau begitu apa susahnya kalian mati dihidupkan lagi? Kata Allah, wa ja'alna fiha jannat. Tidak hanya bibijian tumbuh, bahkan kami jadikan di atas bumi yang tadinya mati tersebut kebun-kebun. Min nakhilin, kebun-kebun kurma. Wa a'nabin, kebun-kebun anggur. Cukup? Belum. Wa fajjarna fiha minal uyun, dari tanah yang kering, bumi yang mati pun kami bisa apa? Munculkan mata air-mata air. Untuk apa? Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim. Agar mereka silahkan makan dari buah-buahannya, makan dari hasil usaha tangan mereka. Afala yashkurun? Mengapa mereka enggak bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ard, dari apa yang Allah tumbuhkan dari bumi. Wa min anfusihim, dari diri mereka pun berpasang-pasangan. Wa mimma la ya'lamun, pun apa yang tidak mereka ketahui berpasang-pasangan. Sebagian penafsir modern sebutkan, yakni banyak makhluk-makhluk yang tidak manusia ketahui. Banyak objek-objek di dunia tidak manusia ketahui. Termasuk pun dalam atom yang sangat kecil berpasangan. Ada proton, ada apa? Ada elektron. Wa mimma la ya'lamun. Dan banyak lagi yang tidak manusia ketahui. Semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nah, hubungannya apa dengan tema besar kehidupan dan kematian? Yakni sebagaimana hidup berpasangan dengan mati pun kehidupan dunia berpasangan dengan kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Ada hidup, ada mati. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Masih belum percaya kalian wahai orang musyrik? Masih mendustakan kehidupan setelah kematian? Wa ayatul lahumul lail. Allah kasih tanda lagi. Apa itu? Malam. Naslahu minhun nahar. Kami tanggalkan dari malam tersebut siang. Allah Subhanahu wa taala di sini berikan kepada kita paparan bahasa yang sangat indah, menyuruh kita berimajinasi. Tapi itu dulu berimajinasi. Kalau sekarang dari atas pesawat terlihat Bapak Ibu, terlihat para jamaah. Naslahu minhun nahar. Coba sekali-kali ya berdoa pada Allah naik pesawat pas lagi pergantian malam dan siang, entah maghrib entah subuh. Kemudian longok ke jendela, lihat bagaimana ada sisi gelap, ada sisi apa? Terang. Kemudian seolah-olah Allah kuliti, naslahu, Allah tanggalkan seperti baju nih, seperti selimut kita tanggalkan. Betapa indahnya. Naslahu minhun nahar fa idza hum mudhimun. Siang kami cabut pelan-pelan seperti orang menanggalkan apa? Selimut. Naslahu, bahkan naslahu ini secara bahasa seperti dijelaskan oleh penulis kitab Maqayisil Lughah Ibnu Faris,
Dia dari kata salakho artinya menguliti. Apa? Menguliti. Jadi seperti orang menguliti kulit binatang. Pelan-pelan, set, set, set. Hilang itu. Siang tinggal gelap. Fa'idha humudlimun. Dari sini juga dapat kita faidah bahwa defaultnya, hukum asalnya bumi itu gelap apa terang? Hukum asalnya bumi itu gelap atau terang? Gelap. Kalau nggak ada apa-apa bumi itu gelap. Ada sinar matahari jadi terang. Bukan sebaliknya, bumi tadinya terang, terus gara-gara bulan jadi gelap. Enggak begitu. Maka Allah bilang di sini, Allah tanggalkan siang dari malam. Berarti defaultnya bumi itu apa? Malam. Kemudian seolah-olah Allah kasih baju namanya siang. Kemudian kalau sudah waktunya Allah tanggalkan lagi selimut tersebut. Masya Allah. Fa'idahumudlimun. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ayat yang ke-38 Allah firmankan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketentuan, ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Limustaqarrillaha, Al-Hafidz Ibnu Katsir bawakan dua tafsiran. Yani maksudnya adalah matahari punya orbitnya. Punya apa? Punya orbitnya. Limustaqarrillaha, yani fi mustaqarrillah, di orbitnya. Dan ini tafsiran kebanyakan para penafsir. Tafsiran kedua, tafsiran Qatadah, limustaqarrillaha, sampai tempat ketika matahari stop, tidak lagi berjalan. Sampai waktu matahari sudah tidak lagi beredar. Kapan? Kata Qatadah, yaumul qiyamah, hari kiamat. Wasyamsu tajri li mustaqarrilaha, dan matahari terus beredar sampai kapan? Sampai kiamat. Tafsiran kedua. Itu ketentuan Allah Al-Aziz. Kenapa Al-Aziz? Karena Allah perkasa, aturannya terhadap matahari tidak bisa matahari lawan. Kenapa Allah Al-Alim, maha mengetahui? Karena Allah maha mengetahui kadar, kecepatan, dan jarak matahari dengan bumi yang paling cocok bagi penduduk bumi. Kalau Allah nggak tahu, matahari bergeser sejengkal saja, mungkin kalau lebih dekat kita bakalan apa? Hangus. Matahari mungkin mundur 100 meter saja, mungkin bumi bakalan beku. Matahari kecepatan sedikit saja, mungkin akan berbeda yang terjadi. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang Al-Aziz, Al-Alim. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lihat juga bulan. Kami telah tetapkan bagi bulan manzilahnya, manazil, tempat-tempat beredarnya. Semua penafsir katakan sepakat bahwa yang dimaksud dengan manazil adalah bulan itu setiap malam ada titiknya. Dari situ kemudian jika dibandingkan dengan sudut matahari, maka bulan akan terlihat sebagian, atau setengah, atau lebih dominan, atau seluruhnya, atau enggak kelihatan. Jadi bulan itu apa? Punya berapa manzilah? Punya jumlah manzilah sebanyak jumlah apa? Hari. Sebanyak jumlah hari. Dalam hitungan hijriyah. Kemudian bulan bergeser. Kalau awal bulan kelihatan atau enggak kelihatan? Awal bulan banget. Ya enggak kelihatan mata telanjang. Mungkin terlihat teleskop setipis saja. Itulah disebut hilal. Makanya orang harus teliti melihat hilal. Lama-lama bagaimana? Membesar. Sampai bulan sabit. Sampai bulan setengah. Sampai bulan cembung. Sampai bulan purnama tanggal 13, 14, 15 Hijriyah. Tapi enggak kata Allah, hatta ada kal urjunil qadim, sampai kembali lagi apa? Seperti tandan yang kering, melengkung lagi. Dari sini banyak penafsir modern katakan isyarat bahwa sebagaimana urjun itu qadim, tangkai kurma yang sudah kering, begitu pula di bulan kering kerontang, tidak ada air. Pun ini apa hubungannya dengan tema besar surat Yasin? Hubungannya sama seperti tadi matahari. Bahwa matahari setangguh apapun beredar, bulan setangguh apapun beredar, semua akan ada akhirnya. Matahari limustaqarrilaha, sampai dia tidak beredar lagi hari kiamat. Pun bulan sampai hatta ada kal urjunil qadim, kembali menjadi tandan kering. Pun begitu kalian wahai manusia,
Kalian sekarang muda, kemudian dewasa, tangguh, kuat, merasa paling berkuasa di muka bumi, tidak mau tunduk pada ajaran kami, tidak mau percaya pada utusan-utusan kami. Kalian kira kalian akan abadi kuat seperti itu? Hatta adakal ujunil qadim. Tak beda kalian seperti matahari, tak beda kalian seperti bulan, sama-sama makhluk akan kembali melemah dan mati. Kata Allah, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Enggak. Tidak mungkin matahari mengejar bulan. Dan ini bukti terkuat minoritas ulama yang menyatakan bahwa matahari tidak mengelilingi bumi. Matahari apa? Tidak mengelilingi bumi. Jadi ulama-ulama Islam mayoritasnya meyakini bahwa matahari mengelilingi bumi. Di antara dalilnya wasyamsu tajri mustaqrillah. Ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat sedikit ulama dan wallahu a'lam bishawab ini yang nampaknya lebih kuat. Apalagi fakta-fakta riset sudah sedemikian akurat, sulit dibantah lagi, sudah mencapai derajat qat'i. Sementara ini bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekhu Masyayikhina, ini hanya dhawahirul Quran, levelnya zahir tidak qat'i. Berarti dimenangkan yang qat'i daripada yang zahir. Kemudian yang zahir ini kemudian difahami yang sesuai dengan yang qat'i. Bagaimana? Kata Allah, matahari tidak mungkin mengejar bulan. Ya karena beda apa? Beda orbit. Kalau ini bumi ya, dikelilingi matahari, dikelilingi bulan, berarti matahari dan bulan apa? Satu putaran, ya enggak? Ini bumi, matahari mengelilingi, bulan mengelilingi. Berarti matahari dan bulan satu putaran, satu arena. Tapi kata Allah kan nggak mungkin nyusul. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Berarti apa? Berarti bulan mengelilingi bumi, sementara bumi mengelilingi matahari. Matahari mengelilingi pusat galaksi. Satu arena nggak? Bulan dan matahari? Enggak. Mungkin nggak balap-balapan? Ya nggak bisa. Beda zona. Yang satu balapan naik motor Jalan Margonda, satu di Jalan Juanda. Nggak ketemu, betul ya? Walal lailu sabiqun nahar. Juga mustahil. Malam mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan semuanya. Semua nih mana nih semuanya? Kata para penafsir, kalau semua nih kembali hanya ke matahari dan bulan, maka bahasa Arab enggak wakulun, tapi wakullan. Wakullan. Atau wakilahuma. Tapi wakulun jamak nih. Maka berarti tidak hanya matahari atau bulan saja, tidak hanya matahari dan bulan, tapi juga apa? Kalau kita lihat apa objek-objek sebelumnya? Oh, Allah firmankan di ayat 33, wa ayatul lahumul ardul maitah. Berarti yang fi falakin yasbahun, masing-masing beredar pada garis edarnya tidak hanya matahari, tidak hanya bulan, tapi juga apa? Tapi juga planet bumi. Dan ini lagi-lagi penguat pendapat minoritas ulama yang menyatakan bahwa bumi mengelilingi apa? Matahari. Karena kata Allah, matahari di orbitnya mengelilingi pusat galaksi, bulan di orbitnya mengelilingi bumi, dan bumi juga di orbitnya mengelilingi matahari. Beberapa pelajaran penting dari rangkaian ayat yang barusan, dari ayat yang ke 33 sampai ayat yang 40 adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan argumentasi logis untuk merespon syubhat. Atau kita boleh bahasakan pentingnya menggunakan logika untuk melawan apa? Syubhat. Jadi melawan syubhat tidak selalu dengan dalil nakli, malah mungkin sering nggak kena. Ada orang menebar syubhat, kita lawan Quran, hadis. Mungkin dia malah nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Kita manfaatkan dalil apa? Dalil akli, logika. Ini Allah sedang berargumen melawan siapa? Melawan musyrikin yang tidak percaya kehidupan setelah mati. Allah nggak bilang dengan dalil nakli belaka, enggak. Tapi dalil nakli yang mengandung dalil akli. Hari ini Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir maupun yang online, kita di dunia hari ini menghadapi banyak syubhat, bahkan dari kalangan ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada, atau dari kalangan orang yang bilang Tuhan ada tapi tidak ada agama yang benar. Ini semua syubhat.
Mereka kalau dibawain Quran hadis percaya nggak kira-kira? Ya enggak percaya Tuhan, percaya Quran hadis. Maka dengan apa kita melawannya? Dengan logika. Maka penting sekali kita untuk memperkuat diri juga dengan ilmu-ilmu logika. Mempelajari ilmu logika, ilmu mantik, ilmu fisika, atau sejenisnya. Untuk kemudian punya senjata melawan syubhat tersebut. Pelajaran kedua adalah bahwa di masa Mekah, dan ini surat Yasin, surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Di masa Mekah, Allah ajarkan umat Islam untuk sabar. Tidak melawan ketika disiksa secara fisik. Ya kan gitu ya? Disiksa fisik, jangan lawan. Dihina, sabar. Tapi Allah ajarkan, kalau ada syubhat harus langsung direspon. Kalau ada syubhat harus langsung dijawab. Betul ayat-ayat Makkiyah tidak ada lawan dengan senjata, nggak ada. Tapi surat-surat Makkiyah penuh dengan debat, penuh dengan adu argumentasi. Kan begitu. Jadi kalau kita bayangkan masa Mekah tuh bukannya diem-dieman aja, enggak. Bukannya ya sabar-sabar, enggak begitu. Tapi melawan syubhat dengan apa? Argumen. Coba perhatikan surat-surat Makkiyah. Semuanya argumen. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh. Mereka enggak diciptakan dari sesuatu atau mereka ciptakan diri mereka sendiri. Itu logika bukan? Logika. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Allah yang ciptakan pertama kali. Allah yang ngulang lagi. Yaitu gampangan ngulang daripada nyiptakan kali pertama. Logika bukan? Maka pelajaran untuk para ustadz hari ini, para ulama. Oke, mungkin umat Islam belum bisa. Kalau ada yang dijahatin di Rohingya, di Xinjiang, di Palestina, mungkin belum bisa jihad senjata. Tapi kalau ada syubhat orang liberal, ada syubhat orang ateis, ada syubhat orang yang menyimpang, ustadz, ulama, kiai tidak boleh tinggal diam. Harus menulis, harus membantah, harus menjawab, harus menjelaskan kepada umat agar umat tidak kebingungan. Wallahu alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita kaji dari surat Yasin, surat yang penuh dengan semangat karena dialah qalbul Quran, surat yang tema besarnya apa tadi tema besarnya? Kehidupan setelah kematian. Surat yang ternyata penuh dengan argumentasi logis yang bahkan mengajak kita tidak hanya tadabbur ayat-ayat qauliyah, tetapi juga mengajak kita apa? Untuk tadabbur ayat-ayat kauniyah. Wallahu alam bissawab. Nasmallahu fa naqrabu wasyaminin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.